Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, datang bersama-sama ke masjid yang mulia ini. Tak lain adalah untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, mengerjakan salat Jumat berjamaah. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Kemudian selawat beriringkan salam mari juga kita hadiahkan ke baginda alam, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hendaknya nanti di yaumil akhir kitalah umatnya yang akan memperoleh syafaat ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, di awal khutbah yang singkat ini, izinkanlah kami kembali mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada kita yang hadir pada hari ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan memberitahukan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasakan yang namanya kematian. Tiap diri akan mati. Kemudian setelah itu kepada kamilah kalian dikembalikan. Masyarakat muslim yang berbahagia, artinya Allah telah mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap yang hidup di permukaan bumi ini tanpa terkecuali, dan yang paling utama adalah manusia, maka manusia suatu saat akan mengalami kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia ini mengalami kematian, summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam dunia yang fana ini Allah berikan kehidupan kepada kita. Kita
disuruh untuk mempergunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang harus kita camkan, di mana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat yang 56, mana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Inilah yang harus kita camkan, inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam. Tujuan Allah ciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Nah, suatu saat nanti kaum muslimin, manusia akan mengakhiri hidup dan kehidupannya ini. Maka ketika manusia akan mengakhiri kehidupannya ini, maka dia akan dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama, akankah manusia itu nanti di penghujung hidupnya, di akhir hayatnya, akan diberikan baik hidupnya? Yang kedua, akankah kita nanti di akhir hidup kita ini akan diberikan keburukan kehidupan kita? Maka tentulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hidup kita diberikan kebaikan hidup yang disebut dengan husnul khatimah. Dan kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita janganlah sampai kita dicabut iman dan Islam di darah kita yang kita kenal dalam akhir kehidupan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang tidak baik. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, inilah yang harus kita camkan di dalam hati kita yang paling dalam, bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama umur yang diberikan Allah kepada kita, sebatas umur kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita pergunakan, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Apakah kita sudah pergunakan hidup ini dengan mengisi ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita sudah memperbanyak ibadah kita kepada Allah sesuai apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikarenakan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita habiskan sisa-sisa umur kita ini hanya untuk mencari kesenangan dunia, yang pada akhirnya penyesalanlah yang akan datang kepada kita. Kalaulah hal ini kita lakukan, hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kita habiskan untuk mencari urusan dunia ini saja, tanpa memikirkan urusan akhirat kita, maka hati-hati, su'ul khatimah akan ditakdirkan dalam kehidupan kita nanti di akhir kehidupan kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat berbahagia, maka di dalam kitab Bustanul Arifin di situ ada disampaikan ada beberapa sebab Allah takdirkan, Allah berikan su'ul khatimah kepada kita. Salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan kebanyakan ulama, salah satu penyebab daripada kita ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala su'ul khatimah adalah kita termasuk orang yang al-istihanah bis sholat, orang yang menyepelekan, orang yang meremehkan sholat. Inilah salah satu Allah takdirkan kepada kita su'ul khatimah. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang meremehkan sholat 5 waktu, orang
tidak mementingkan sholatnya. Ketika azan berkumandang di masjid, mereka masih sibuk dengan urusannya. Ketika azan berkumandang di masjid, mereka sibuk dengan usaha dan perdagangannya, tanpa memikirkan untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Bukankah Rasulullah SAW telah peringatkan kepada kita? Rasul ancam kita dengan ancaman yang keras. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa orang yang mendirikan salat, maka dia termasuk orang yang menegakkan syiar agamanya. Faman tarakaha wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Ini peringatan yang keras kepada kita. Jelas bahwa saya orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu, mereka ini adalah termasuk orang yang menegakkan syiar agama, orang yang menghidupkan agamanya. Dan jelas bagi orang-orang, bagi kita yang meninggalkan sholat, yang tidak melakukan sholat sama sekali, berarti samalah kita dengan meruntuhkan agama kita. Tetapi ada yang lebih parah. Orang yang sudah mengenal sholat, orang yang sudah tahu dengan kewajiban sholatnya, tetapi sholatnya disepelekan, diremehkan. Ini yang maksudnya istihanah atau sholat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat berbahagia. Mudah-mudahan kita ini jangan termasuk orang-orang yang meremehkan sholat. Kenapa kita banyak remehkan sholat? Ketika azan berkumandang, kita masih sibuk dengan jualan kita. Ketika azan berkumandang, kita sibuk dengan urusan kita di dunia ini. Sementara Allah sudah memanggil dengan berkumandangnya azan kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah menyebutkan kepada kita bahwasanya, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan terhadap 3 kelompok manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang dibangkitkan daripada kuburnya dengan wajah seperti al-kawakib, seperti cahaya bintang yang ada di langit. Kemudian melihat hal itu, malaikat kagum. Mereka bertanya, siapakah kalian? Apakah kalian malaikat? Bukan, kami bukan malaikat. Lalu siapa kalian? Kenapa muka wajah kalian bercahaya bagaikan bintang yang ada di langit? Lalu mereka jawab, kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia dulu, yang kami lakukan adalah ketika azan berkumandang di masjid, ketika panggilan Allah sudah terlalu terdengar di masjid, maka kami tinggalkan urusan kami tinggalkan perdagangan kami tinggalkan jualan kami, apapun pekerjaan kami tinggalkan. Kami bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Inilah kemuliaan. Orang seperti inilah diberikan cahaya mukanya ketika dibangkitkan dari kubur bagaikan bintang yang ada di langit. Kemudian kata Nabi, ada kelompok yang kedua dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburnya dengan wajahnya bagaikan kamar, seperti cahaya bulan. Siapakah mereka? Yaitu ketika orang yang terdengar suara azan telah berkumandang di masjid, tetapi mereka dalam keadaan sudah berwudu hendak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Luar biasa kaum muslim bahagia. Ketika azan berkumandang ke masjid,
Mereka bukan lagi sedang berusaha, mereka bukan lagi sedang berjualan, tetapi mereka sudah dalam keadaan berwudu, siap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada kelompok yang ketiga, kelompok manusia yang dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat yang ketiga, yang membuat malaikat terkagum, takjub, di mana wajah mereka dibangkitkan dari kubur bagaikan kalsamsi, bagaikan cahaya matahari. Lalu yang dilakukan oleh orang-orang yang cahaya mukanya bagaikan cahaya matahari yang bersinar, ketika azan berkumandang, rupanya mereka sudah berada di masjid dalam keadaan sudah berwudu, siap untuk melakukan sholat. Azan belum berkumandang, tetapi dia sudah berada di masjid dalam keadaan sudah berwudu, siap untuk melaksanakan sholat. Begitulah mulianya orang-orang yang seperti ini. Lalu pertanyaan yang kaum muslimin berbahagia, kita yang hidup pada hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang nantinya dibangkitkan dari kubur, yang berwajah, yang bercahayakan bintang yang ada di langit? Atau kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan? Atau nanti kita dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dengan wajah bagaikan matahari, sinar matahari? Ataukah nanti kaum muslimin bahagia, nanti kita dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dengan wajah pucat tanpa bercahaya? Inilah perhatian kepada kita kaum muslimin bahagia. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran ini dapatlah kita menjadi iktibar atau pelajaran kepada kita bahwasanya selagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada kita, menghabiskan sisa umurnya pada hari ini kepada kita, maka sebaiknya kita pergunakan sebaik-baiknya umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, menegakkan syariat agama Islam kita ini, mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, menjauhi, meninggalkan semua larangan Allah. Mudah-mudahan inilah kunci daripada nanti di akhir kehidupan kita, kita ditakdirkan Allah yang mendapatkan kehidupan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum illa wa ta'innahu was-sami'un